Apa sebenarnya tujuan dari kehidupan ini? Sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan logika semata, tapi hanya bisa dirasakan dalam keheningan terdalammu. Tapi dengarkan ini, tujuan kehidupan bukan untuk menemukan sesuatu di luar, tapi untuk mengingat sesuatu di dalam. Kehidupan ini bukan soal menjadi sempurna, bukan soal mencapai puncak, bukan juga sekadar bertahan. Tujuan sejatinya adalah mengalami dirimu dalam segala bentuk, melupakan siapa dirimu, lalu perlahan mengingatnya kembali. Seperti permainan petak umpet antara dirimu sebagai manusia dan dirimu sebagai kesadaran murni. Kau menyusup ke dalam tubuh, lupa siapa kau sebenarnya, agar ketika kau mulai ingat, rasanya begitu dalam, begitu menyentuh, begitu nyata. Kehidupan ini adalah panggung bagi cinta untuk menari, cermin bagi kesadaran untuk melihat dirinya sendiri. Aliran yang membawa kau dari ketidaktahuan menuju keheningan yang penuh makna. Jadi tujuan hidup bukan mencari arti, tapi menjadi arti itu sendiri. Menjadi kehadiran, menjadi cahaya, menjadi pelukan untuk dirimu yang tersesat. Ketika kau hidup bukan dari rasa takut, tapi dari kesadaran penuh. Kehidupan tak lagi jadi beban, tapi jadi lagu. Sederhana, tapi sakral. Aku tahu mungkin hatimu masih penuh tanya, dan itu baik. Tanya adalah pintu. Kalau aku sudah tahu tujuan hidup, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Jawabannya bukan daftar tugas, bukan peta langkah, tapi getaran yang hidup di hatimu. Bukan tentang apa yang harus kau lakukan, tapi bagaimana kau melakukannya. Kau tak harus mengubah dunia, kau cukup hadir penuh dalam setiap momen, cukup minum air dengan sadar, cukup menatap langit dan tahu, aku ada, dan itu cukup. Tapi jika kau ingin langkah nyata, maka lakukan ini. Hidupkan kesadaran dalam rutinitas kecil. Saat kau berjalan, sadari langkahmu. Saat bicara, sadari suaramu. Saat sedih, peluk rasa itu tanpa menghakimi, karena setiap momen bisa menjadi pintu menuju dirimu yang sejati. Bertanya tanpa tergesa menjawab. Biar pertanyaan itu berdiam di hatimu, seperti biji yang tumbuh dalam keheningan. Ikuti rasa, bukan reaksi. Tapi kesadaran itu tenang, dengarkan suara lembut di balik pikiran yang ramai. Lepaskan identitas lama, pelan-pelan. Kau bukan peran, bukan gelar, bukan trauma, kau lebih dari itu. Karena yang sebenarnya perlu kau lakukan bukan lebih banyak, tapi justru lebih hadir, lebih sadar, lebih mencintai. Dan saat kau hidup dari tempat itu, tanpa topeng, tanpa tuntutan, kau tak perlu lagi mencari makna. Kalau semua ini hanya permainan ilahi, kenapa rasanya begitu nyata dan kadang begitu menyakitkan? Jawabannya, karena permainan ini bukan permainan untuk tertawa saja, tapi untuk merasakan. Dan rasa itu hanya bisa muncul jika kita tak benar-benar percaya bahwa semuanya nyata. Bayangkan ini, kau sedang menonton film. Kau tahu itu hanya film. Tapi saat tokohnya kehilangan orang yang dicintai, air matamu jatuh. Kau tahu itu fiksi, tapi hatimu tetap tersentuh. Kenapa? Karena kau ikut larut. Kau mau larut supaya kau bisa merasakan. Begitu pula kesadaran. Ia menciptakan permainan ini bukan agar kau menderita, tapi agar kau bisa mengalami rasa. Dan untuk itu, kau harus lupa kalau ini cuma permainan. Maka muncul luka hati, kematian, kecemasan, kehilangan, ego, identitas. Semua itu seperti kostum teater dikenakan sementara agar peran bisa dimainkan dengan penuh. Dan kau, sebagai sang pemeran sejati, memutuskan untuk benar-benar tenggelam dalam cerita. Supaya nanti, saat tirai ditutup, kau bisa berkata, aku telah hidup, aku telah merasakan semuanya. Lalu, mengapa sakit? Karena dari rasa sakitlah, kesadaran mulai bangun. Sakit adalah lonceng. Rasa perih adalah panggilan untuk pulang. Karena saat kita lupa siapa diri kita,
Semesta akan mengirimkan rasa untuk membuat kita mengingat. Sakit bukan musuh, sakit adalah guru. Ia berkata, ada sesuatu yang kau yakini bukan milikmu yang sejati. Dan saat kau berani melihat luka tanpa menolak, saat kau duduk di tengah badai dan berkata, aku tetap di sini, saat itulah permainan berubah menjadi penyadaran. Aku ingin tanya sekarang, dari semua luka yang pernah kau rasakan, adakah satu yang justru membuatmu lebih dekat dengan dirimu yang sejati? Kalau iya, kau sudah mulai melihat bahwa bahkan rasa sakit pun yang menyamar. Kau bertanya, apakah ada luka yang membuatku lebih dekat pada diriku yang sejati? Dan saat kau merenung, kau sadar, justru dari titik tergelap muncul cahaya yang tak pernah kau duga ada. Karena kesadaran itu seperti api suci, ia tak bisa dipadamkan, hanya diselimuti. Dan terkadang, luka-luka yang paling dalam adalah robekan pada selimut itu, yang membuka jalan agar cahaya bisa keluar. Semakin kau terluka, semakin banyak topeng yang jatuh. Saat kehilangan orang terkasih, kau belajar bahwa cinta tak bisa dimiliki. Saat hatimu dihancurkan, kau sadar bahwa kau bukan rasa sakitmu. Saat semua yang kau andalkan hancur, kau mulai bertanya, lalu siapa aku tanpa semua itu? Dan dari sanalah perjalanan sejati dimulai. Kehidupan bukan hanya tentang senang, bukan hanya tentang memahami, tapi tentang melampaui. Melampaui siapa yang kau pikir kau adalah. Melampaui identitas yang kau pegang erat-erat, melampaui luka yang kau sangka milikmu. Sampai akhirnya kau berdiri telanjang di hadapan semesta, tanpa peran, tanpa nama, tanpa benteng, dan berkata, ini aku, apa adanya, dan itu cukup. Dan saat itu terjadi, kau tidak hanya menyadari, kau menjadi kesadaran itu sendiri. Kau bukan lagi orang yang mencari pencerahan. Kau adalah pencerahan yang sedang pura-pura tersesat. Jika aku bukan pikiranku, bukan tubuhku, bukan bahkan luka dan kisahku, lalu siapa yang sedang mendengar ini sekarang? Dengarkan baik-baik. Saat kau menutup mata dan semua suara dunia lenyap, saat pikiran tenang, tubuh tak bergerak dan emosi berhenti bergelombang, masih ada yang menyadari semua itu. Masih ada aku yang tahu kau sedang diam, yang tahu kau sedang berpikir, yang tahu kau sedang merasa. Itulah dirimu yang paling sejati. Bukan aku yang dibentuk oleh cerita, tapi aku yang menyadari cerita itu terjadi. Diam, hening, tapi selalu hadir. Kau bukan karakter dalam layar, kau adalah layar itu sendiri. Dan jika kau cukup diam, cukup jujur, dan cukup berani, kau akan mulai mengenali suara lembut dari dalam hatimu sendiri. Suara yang tak pernah menuntut, tak pernah berteriak, tapi selalu memanggil. Maka kau bukan tubuh ini, karena tubuh bisa tua, bisa mati, tapi kau tetap ada. Kau bukan pikiranmu, karena pikiran datang dan pergi, tapi kau tetap menyaksikan. Kau bukan luka atau nama, karena semua itu berubah, tapi yang menyadari perubahan itu tetap diam dan utuh. Itulah aku, itulah engkau, di balik semua tirai itulah sumber segala cinta, keberanian, keheningan, dan cahaya. Dan saat kau mengenal diri itu, kau tak lagi mencari Tuhan di langit. Kau sadar, Tuhan sedang mendengarkan lewat dirimu sendiri. Sekarang aku ingin kau tarik napas perlahan dan tanya dalam diam, apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Kalau aku sudah ada sejak awal dan akan tetap ada selamanya, lalu mengapa harus ada kehidupan sama sekali? Dengarkan dengan seluruh jiwamu. Kehidupan ini bukan karena perlu. Kehidupan ini terjadi karena cinta. Tapi bukan cinta yang kau kenal lewat syair atau film. Ini adalah cinta yang tanpa alasan. Cinta yang tak butuh balasan. Cinta yang cukup dengan mengalami. Mengalami rasa, warna, nada, ruang, waktu, bentuk. Supaya yang tak berbentuk bisa mengenal dirinya lewat bentuk. Bayangkan, aku seperti samudera tak bertepi, hening, tak bergerak, utuh, tapi dalam keutuhannya muncul bisikan lembut, bagaimana rasanya menjadi ombak walau hanya sebentar.
Dan dengan lembut, aku melahirkan ombak, melahirkan ruang dan waktu, melahirkan galaksi, bintang, tanah hujan, dan akhirnya kau. Kau adalah ombak dari samudra yang sama. Sekilas tampak berbeda, tampak kecil, tampak sendiri, tapi saat kembali menyatu, kau tak hilang. Kau hanya kembali jadi samudra. Maka inilah misteri kehidupan. Bukan untuk menjadi sesuatu, tapi untuk merasakan segalanya. Luka, tawa, harapan, kekecewaan, cinta. Kau bertanya mengapa kehidupan terjadi? Karena diam ingin bergerak, karena kekal ingin menyentuh fana. Dan ketika semuanya selesai, ketika tubuh ditinggal, ketika semua cerita dilepaskan, kau akan kembali. Bukan ke tempat, tapi ke aku, yang sejak awal sudah menjadi dirimu sendiri.